Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa Bismillah. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas segala karunia-Nya. Kita memohon, gimana suaranya belum pas? Dipegang aja kalau anu. Hah. Jadi miring gini ngomongnya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hah? Kurang pas nasi. Kayaknya kursinya yang dimiring. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله. Yang pertama saya berterima kasih bisa sampai ke Masjid Zubarul Hadid yang tadi sudah disampaikan. Masjid ini dibangun dengan potongan-potongan besi, akhirnya bisa menjadi rumah Allah. Dan semoga mereka yang turut serta membangun masjid ini mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, maka Allah Jalla Jalaluh akan membangunkan rumah bagi dia di surganya. Kita lihat banyak di muka bumi ini orang yang memiliki rumah, tapi apakah dia sudah memiliki rumah di surga Allah Subhanahu wa taala? Itu yang perlu kita tanyakan. Maka seorang hamba yang sudah memiliki sertifikat rumah, punya dia, jangan lupa untuk memikirkan rumah dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah yang dia tempatin di muka bumi ini bakal dia tinggalkan, cepat atau lambat. Nah, Anda jadi bingung, Anda banyak hadiah buat antum ini. Baik, pertanyaan pertama. Zubarul Hadid itu disebutkan di surat apa, ayat berapa? Insyaallah. Masa dibalik nol lagi hadiahnya terima? Atuni Zubarul Hadid. Suratnya surat Al-Kahfi. Ya, Anda kasih tahu ayatnya. Masya Allah. 96. Betul Pak? Masya Allah. Nyontek nih. Masya Allah. Masya Allah. Oleh bocoran, nggak apa-apa lah. Karena itulah nikmatnya bertetangga sama orang berilmu gitu. Oleh bocoran gitu kan. Baik. Apakah antum semua cinta dengan Allah dan Rasulnya? Iya. Insya Allah itu jawaban. Tapi benarkah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Terus terang, ana dikasih judul cuma
Buktikan cintamu. Bawahnya tidak ada. Karena memang kita harus membuktikan cinta kita. Anda mau tanya, siapa yang punya istri sudah 40 tahun? Anda kasih hadiah. Bukan, sudah 40 tahun beristri. Bukan umurnya 40 tahun. Sudah beristri 40 tahun. Tidak ada. Masya Allah. Pak Siddiq cinta sama istrinya. Ya Pak? Cinta sama istrinya, insya Allah. Masya Allah. Buktinya apa Pak? Loh, kita kalau ngomong gampang Pak. Kita mau bukti dari Bapak ini. Apa buktinya Pak? Yang bernafkah. Masya Allah, ngasih nafkah. Nggak apa-apa Pak. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tuh, kasih nafkah. Orang kalau cinta nggak cuma ngomong, istrinya disuruh kerja ya, disuruh kerja semua di rumah, dia cuma nongkrong di rumah dengan mengatakan saya cinta dengan istri saya. Dan bukti beliau cinta sampai 40 tahun berkeluarga, istrinya itu masih satu Pak. Masya Allah. Taib, barakallahu fikum. Ketika perang Uhud, tahun berapa terjadi perang Uhud? Dan berapa melawan berapa? Kemudian siapa yang menang? Mari jamaah. Iya. Tahun 8 Hijriah. Iya. Hampir tepat. Hampir. Taib. Yang mau jawab? Mosok dah ono sing iso jawab jamaah. Perang Uhud ini perang yang menentukan jamaah. Perang Uhud kapan terjadi? Kita tadi sudah mendengar bagaimana Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, kana abauna yu'allimuna as-sirah atau maghazir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu. Katanya Ismail mengatakan, bapakku itu menceritakan kepada kita anak-anaknya bagaimana peperangan-peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan. Kemudian mengatakan, ya bunayya, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha. Dia mengatakan, wahai anakku, inilah kejayaan orang tua kalian, jangan kalian hilangkan. Mereka mengajari perjalanan hidup Nabi seperti mengajarin surat dari Al-Quran. Perang Uhud kapan terjadi? Masya Allah, 3 Hijriah di Gunung Uhud. Udah betul. Berapa ngelawan berapa? Insya Allah. Sekarang tanyanya sama Syekh Google jemaah. Tanyanya sama Syekh Google ini, Masya Allah. Baik, mau dikasih jemaah? Kasih lah, nggak apa-apa lah, Masya Allah. Masya Allah. Mabruk. Jemaah, tahun ketiga Hijriah di Jabal Uhud berapa melawan berapa? 3.000 melawan 700. Siapa yang menang? Draw mereka. Karena orang-orang kafir Quraisy datang ke kota Madinah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka pulang, Rasulullah masih hidup. Target mereka tidak tercapai. Walaupun 70 lebih dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tewas pada waktu itu. Gara-gara satu kesalahan mereka. Nanti kita akan tahu apa kesalahan mereka itu. Ketika perang Uhud, kita akan tahu bagaimana para sahabat mati-matian membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka, kecintaan mereka benar tidak diragukan karena terbukti. Kita kalau ngomong cinta sekarang ini, mana buktinya? Harus dibuktikan cinta itu. Karena cinta tidak bisa didefinisikan. Orang kalau ditanya apa definisi cinta? Ya cinta itu cinta. Maka cinta perlu dibuktikan. Ketika perang Uhud, Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini dia tidak ikut perang Badar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang perang Badar, dia sedih. Ternyata perang di Badar itu
Rasulullah SAW bersama 313 sahabatnya berangkat ke Badar bukan untuk perang, untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy. Tapi ternyata kafilah dagangnya itu bisa melarikan diri. 313 berhadapan dengan 1000 bala tentara orang-orang kafir Quraisy. Alhamdulillah, yang 300 menang melawan 1000. Tatkala pulang, Rasul SAW, Anas bin Nadir mendatangi Rasul SAW. Ya Rasulullah, aku nggak mengira itu akan terjadi peperangan. Andai kata Allah mentakdirkan aku hadir dalam peperangan bersamamu, insya Allah akan aku tunjukkan, buktikan kecintaanku kepadamu yang Allah akan tahu insya Allah. Dia tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan, Allah akan tahu apa yang aku perbuat. Ketika perang Uhud, di sesi pertama umat Islam menang. Jumlah 700 orang itu awalnya berangkat dari kota Madinah 1000 jumlahnya. Sampai Uhud tinggal 700. Yang 300 orang memisahkan diri. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang munafikin. Kita nih jamaah kalau diajak makan bersama semua datang. Diajak kerja bakti banyak yang nggak datang. Bagaimana kalau diajak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nampak sekali yang benar beriman dan yang hanya mencari manfaat dari keimanannya. Orang-orang munafikin. Sampai di Uhud, Rasul SAW meletakkan 50 baral tentara di bukit yang kecil. Saya mau cerita sebentar. Tapi biasanya kalau cerita itu ngantuk. Memang waktunya habis duhurin Ustaz, enak cerita itu Ustaz. Sampai tidur. Tapi bismillah, nggak apa-apa. Yang mau tidur jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan 50 tentara di jabal kecil namanya Jabal Ainain di depan Gunung Uhud. Rasul memberikan titah dan perintah kepada komandannya Abdullah bin Jubair bersama 50 tentaranya, menang atau kalah kalian tetap di bukit ini. Jangan pernah turun. Menang atau kalah, sampai kalau burung-burung itu memakan bangkai kepala kita, kalian jangan turun dari tempat itu. Sudah. Peperangan terjadi, di awal peperangan menang umat Islam. Sampai perempuan-perempuan di barisan akhir kaum musyrikin itu pada lari. Karena ketika peperangan itu orang-orang kafir Quraisy membawa wanita-wanitanya. Wanita-wanita itu di belakang mengatakan, kalau kalian lari, kita ini akan ditawan nih, perempuan-perempuan ini. Akan oleh orang-orang Islam. Tapi kalau kalian maju ke depan, kalian pulang akan kita peluk nantinya. Diberi semangat seperti itu orang-orang kafir Quraisy. Ternyata barisan orang kafir Quraisy bobol. Sampai ke belakang itu. Sampai terdengar jeritan wanita-wanita mereka. Jumlah mereka 3.000 melawan 700. Setelah menang yang 700 ini, 650 di sana sibuk sudah selesai istirahat, ngumpulin harta rampasan perang. Kumpulin sana, kumpulin sini. Pada waktu itu yang 50 orang ngeliatin dari atas. Kata mereka, ngapain kita di sini? Ngapain di sini tuh orang-orang pada ngumpulin harta rampasan perang? Kita turun bantuin mereka. Kata Abdullah bin Jubair, ingat pesan Rasulullah SAW, menang kalah tetap di sini. Akhirnya mereka berijtihad, sudah. Nah, maksudnya Nabi itu supaya kita terus bertahan di sini, menjaga punggung kaum muslimin. Ya kalau kita sudah menang, bismillah kita turun. Turunlah. Dari 50 orang yang turun, 35 orang kira-kira. Khalid bin Walid ketika melihat 35 orang turun, dia melihat di bukit itu tersisa 15 orang. Maka Khalid dengan 100 pasukan berkuda memutarin bukit kecil itu, dibantai. Yang 15 orang itu mati semuanya, sampai Abdullah bin Jubair juga mati di sana. Orang Islam pada waktu itu lagi ngumpulin harta rampasan perang, ngumpulin dunia nih, diserang dari belakang. Jadi mereka ngadep ke sana, diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid. Ketika diserang itu dengan menjerit ya suaranya, orang-orang kafir Quraisy yang kabur menoleh. Dilihat ternyata umat Islam diserang dari belakang. Maka mereka balik.
Umat Islam berada di tengah-tengah, diserang dari belakang dan diserang dari depan kembali oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu kabur sebagian orang ke Madinah. Sebagian kaum muslimin, sebagian sahabat itu yang kabur. Karena kondisinya benar-benar mencekam, nggak tahu mau kemana mereka. Disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Kisahnya Anas bin Nadhr. Dia mendengar ketika perang Uhud itu Nabi telah tewas. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qutil. Nabi telah dibunuh. Fayamurru ala qaumin minal muslimin qad alqaw silah min aydihim. Anas bin Nadhr melihat sebagian orang Islam ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, langsung dilemparkan pedangnya sudah. Enggak ada semangat. Mereka benar-benar pesimis. Kalau Nabi sudah meninggal sudah dilemparkan tuh pedangnya. Enggak mau perang sudah mereka. Kemudian Anas bin Nadhr berkata kepada mereka, "Ma balukum qad alqaitumus silah?" Kalian kenapa pedangnya kok dilemparin semuanya gitu? Senjata kalian kok kalian lempar semuanya? Qalu qutila Rasulullah SAW. Nabi sudah meninggal. Faqala Anas, "Fama tasna'una bil hayati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau Nabi sudah meninggal, buat apa kita hidup? Kalau Nabi sudah tewas, kita ini buat apa hidup kita ini? Qumu famutu ala ma mata Rasulullah SAW. Bangun kalian semuanya. Sekarang kita mati seperti matinya Rasulullah SAW. Diajak mereka untuk bangkit kembali. Wandafa'a Anas bin Nadhr fi sufufil qital. Anas masuk ke medan perang di sana. Falaqiya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika dalam perjalanan dia berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Apa keutamaan Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz, dia memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Jamaah, kita harus tahu. Oh, ada di sana. Ya Allah, fadhal Ammar. Subhanallah, arsy Allah itu bergetar ketika saat meninggal dunia. Jamaah, fadhal. Kirim ke belakang sana, masya Allah. Nggak pernah tuh arsy Allah bergetar kecuali dengan matinya Sa'ad bin Mu'adz. Antum bisa bayangkan keutamaan sahabat ini. Coba dikaji tentang mereka. Itulah nenek moyang kita yang kita harus belajar tentang mereka. Berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian faqala Anas, ya Sa'ad. Anas berkata kepada Sa'ad, ya Sa'ad, wallahi inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Wahai Sa'ad, demi Allah, aku mencium bau surga di bawah Uhud sana, kata dia. Aku mencium bau surga di bawah Uhud. Subhanallah. Para ulama menjelaskan Anas benar-benar mencium bau surga di sana. Fantalaqa fi sufufil qital. Maka masuk ke medan perang sampai tewas Anas. Kata Sa'ad, wa ma araftuhu wa ma arafathu ahad. Enggak ada orang yang kenal sama Sa'ad. Ketika sudah tewas, jenazah mulai dikumpulin. Cuma ada jenazah yang enggak ketahuan siapa nih jenazahnya. Karena apa? Karena ada 80 lebih pedang, tombak, panah di tubuhnya itu, bekas pukulan itu. Yang tahu itu adalah Rubaiyah, adiknya Anas. Tahu dengan jarinya, ini kakakku, kata dia. Wajahnya sudah hilang sama wajahnya. Itulah cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin susah didapat sekarang. Kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kepada Allah Jalla Jalla dengan amal perbuatan. Cinta kepada Rasul ini bukan cinta biasa. Bukan seperti kita cinta kepada bapak kita, anak kita, tidak, melebihi segala-galanya. Dan cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah satu kewajiban yang tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masya Allah, sisa hadiah bagian akhwat. Kan punya anak hadiahnya ini. Katanya udah buat anak gitu kan. Insya Allah, tenang. Masya Allah, tenang jamaah. Jadi ikhwan sudah gak usah mikir soal lagi ya. Buat ikhwan. Baik, bismillah.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai aku, kata Nabi, lebih dari mencintai anaknya, lebih dari mencintai bapaknya, orang tuanya, lebih dari mencintai siapapun di muka bumi ini. Maka kita lihat apakah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan kecintaan kita kepada orang tua kita? Nggak boleh sama. Sama istri kita nggak boleh sama. Harus lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segalanya. Abdullah bin Hisham bercerita, seorang sahabat, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Khattab. Kita pernah bersama Nabi. Ketika itu Nabi alaihi wasallam megang tangannya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar. Lalu Umar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, demi Allah engkau itu lebih aku cintai dari segala sesuatu di muka bumi ini kecuali dari diriku sendiri. Umar mengatakan Rasul lebih dicintai dari segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Enggak bisa, Umar, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar memikirkan ucapan Rasul SAW. Ternyata benar, Rasul SAW harus kita cintai lebih dari diri sendiri. Karena beliaulah yang memberikan hidayah kepada kita. Lewat jalan beliau kita mengerti Islam. Beliau mengajarkan Al-Quranul Karim kepada para sahabat. Maka Umar bin Khattab menjawab Rasul SAW, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang Rasul, kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nabi mengatakan kepada Umar, al-an ya Umar, baru nih imanmu benar. Sekarang ketika kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari kita sendiri, baru benar seperti itu. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 24. Cinta perlu dibuktikan. Cinta itu akan terbukti tatkala ada dua cinta kita di situ. Kita diperintahkan orang tua kita, kita tahu di situ diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita milih yang mana ketika itu? Ada perintah Allah, perintah ayah kita, perintah bos kita di perusahaan, subhanallah jamaah. Kita lihat sebagian wanita itu kerja di sebuah perusahaan non-muslim, yang dia pakai kerudung. Karena dia masuk di perusahaan itu terpaksa dia buka kerudungnya. Apa kata dia? Ya gimana Ustaz? Di sini rezeki saya. Subhanallah. Emangnya bos perusahaan yang ngasih rezeki? Kita jangan bicara duit, tuh mata yang kita pakai untuk melihat. Apa kalau mata kita hilang, bos kita akan bawa kita ke tempat kerja itu? Nggak mungkin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taubah ini, Qul, katakan Muhammad kepada mereka, kepada sahabat-sahabatmu, kepada orang-orang yang beriman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah, katakan kepada orang-orang yang beriman itu, andai kata orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudari kalian, kabilah kalian, suku kalian, negeri kalian, istri-istri kalian, harta yang kalian kumpulkan, rumah atau perdagangan yang kalian usahakan itu, rumah yang kalian bangun, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka saatnya kalian menanti azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada kepada harta kita.
istri kita. Sebagian orang menjadikan pekerjaannya segala-galanya. Dengar azan, dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya anak, gimana Ustaz? Anak memang buka toko ya. Terkadang sebagian orang subhanallah jemaah, dia mengatakan, anak kalau jadi pekerja nggak enak Ustaz. Karena mau ikut kajian nggak bisa, harus izin sama bos. Kadang-kadang nggak diizinin. Ahsan, anak wira swasta, buka toko. Ternyata ketika buka toko dan berhasil nggak pernah tutup. Nggak pernah tutup. Katanya dulu nanti kalau wira swasta bebas kapan mau datang. Ternyata dunia itu mengikat seseorang. Di situ akan terbukti benar nggak cintanya. Katanya dulu kepingin datang pengajian, ya. Ternyata sekarang kau punya usaha sendiri. Yang kalau mau tutup kapanpun dia tutup, bisa dia tutup sebenarnya. Tapi dia nggak mau. Karena buat dia time is money. Kalau Anda tutup Ustaz, 1 jam Ustaz, itu 1 jam Anda biasa dapat 150.000 mamanya. Kalau tutup hilang 150.000. Pengajian, ya pengajian kan bisa lewat radio Ustaz. Insya Allah. Mulai pelan-pelan tuh kecintaannya. Maka ingat, orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan lebih mengutamakan Rasul dari segalanya. Bentuk kecintaan seseorang adalah rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rindu. Orang kalau cinta ketika berpisah itu akan rindu. Kita nggak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa? Lewat hadis-hadisnya. Kita tahu bagaimana wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lewat cerita para sahabat, bagaimana perawakan Nabi. Sebutkan 6. Hadiahnya sudah habis. Insya Allah. Terus akhwat gimana jawabnya? Nah, ibu-ibu dengar di sana ya. Sebutkan 5 sifat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta itu paling enggak akan kebayang tuh gimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sampai merem-merem yang di bawah itu jamaah kena kipas angin gitu kan. Bukan yang itu, bukan yang itu barusan. Nah, tafadhal. Hah? Ada mic apa enggak di bawah? Ada yang mau jawab ibu-ibu? Masya Allah. Kalau tidak ada kita berikan kepada bapak-bapak. Hah? Buat istrinya. Masya Allah. Buat istrinya. Masya Allah. Oke, kita hitung sampai 5. Kayaknya udah habis tuh kayaknya. Udah pas ibu. Nah, bapak-bapak. 5 sifat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana matanya, bagaimana bibirnya, bagaimana dahinya. Ya, yang belakang. Keningnya lebar. Siap. Jenggotnya tebal. Hidungnya mancung. Ya kalau nggak mancung gimana? Baik. Bibirnya merah. Wah. Enggak lah. Wajahnya bulat. Nah. Itu kayaknya dapat bisikan banyak-banyak antum. Hati-hati bisikannya yang disaring dulu. Yang kelima terakhir. Antum bayangkan kalau ngomong itu bayangkan gitu. Alisnya seperti bulan sabit. Gitu. Bulu matanya lentik. Hitamnya matanya lebar. Jadi matanya lebar, hitamnya hitam mata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kemudian jenggotnya hitam.
lebat, ada beberapa uban di situ wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan putih. Jadi kasih hadiah jemaah. Insyaallah. Tum hadiahnya kirim ke sana, bismillah. Nah, kembali kepada rindu. Kita ini kalau bisa kebayang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, paling enggak kalau kita sering baca tentang perawakan Nabi, tentang wajah beliau, kita kebayang orang itu akan mimpi insyaallah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia rindu. Kita lihat bagaimana seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Abu Nuaim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi. Dan engkau lebih aku cintai daripada anak-anakku. Wa inni la akunu fil bait fa adhkuruka fama asbir hatta ati. Aku kalau sampai rumah itu ingat dirimu wahai Nabi. Dia ketika di masjid kumpul sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngisi ceramah, seneng dia. Tapi kalau anak pulang kumpul sama keluargaku, aku enggak sabar ingin berjumpa denganmu. Hatta ati fa anzur ilaih. Dia selalu kalau ingat Nabi datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu yang berat di diri dia. Apa kata dia? Fa idza dzakartu mauti wa mautak araftu annaka idza dakhalta jannah rufi'ta ma'an nabiyyin wa inni idza dakhaltul jannah khasyitu an la araka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau aku ingat aku akan mati dan kau bakal mati. Kau kalau mati akan masuk surga, di surga yang paling tinggi bersama para nabi di sana. Sedangkan aku kalau masuk surga nggak bakal nyampe ke sana aku, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak jawab. Ucapan dia itu Nabi nggak bisa jawab. Hatta nazala Jibril. Sampai datang Jibril alaihissalam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Subhanallah. Tuh orang-orang yang mati, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Bersama para nabi akan dikumpulkan, bersama para syuhada, dengan orang-orang siddiqin, dengan orang solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebenarnya, teman yang paling baik seperti itu. Subhanallah. Sahabat ini jadi tenang jemaah. Jadi pernahkah kita rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah pernah dalam tidur kita, dalam hari-hari kita, ya Allah, kapan aku bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu rindu sama kita. Nabi alaihissalam pernah ketika itu di Uhud, di Baqi, kuburan Baqi. Beliau mengucapkan salam kepada para sahabat yang meninggal di Baqi. Lalu beliau berkata, "Wadittu anni ra'aitu ikhwani." Aku ingin, kata Nabi, kalau bisa berjumpa, melihat saudara-saudaraku. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanak?" Wahai Rasulullah, bukankah kita saudara-saudaramu? Apa kata Nabi? Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun ikhwani, saudara-saudaraku, alladzina lam ya'tu ba'd. Mereka adalah orang-orang yang belum datang. Orang Islam yang belum pernah berjumpa Nabi alaihissalam jadi saudara Nabi, tapi tidak menjadi sahabat Nabi. Para sahabat tanya, gimana kau bisa tahu mereka nanti? Fa inna ummati ya'ti yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku itu akan datang pada hari kiamat penuh dengan cahaya putih terang dari bekas wudu mereka. Kita akan seperti itu insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti cinta kepada Nabi rindu. Rindu enggak kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menuruti
perintahnya, mencontoh beliau alaihissalatu wassalam, meneladani Nabi. Karena apa? Lisan itu gampang ngomong cinta, sayang, cinta gampang. Siapa yang gak bisa ngomong aku cinta kepada Rasulullah SAW? Bahkan sekarang orang sudah mulai dicintakan kepada kotanya. Tiap kota bikin I love Jember, I love Madiun, dibikin seperti itu. I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nggak bisa bikin itu? Mau bikin 1 juta bisa. Tinggal dicetak, jual, selesai. Tapi bukan itu cinta. Ketika banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku sayang kepada Allah, Allah turunkan sebuah ayat sebagai ujian untuk membuktikan kecintaan mereka. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad kepada mereka yang ngaku-ngaku cinta tuh, kalau kalian benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku kalau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah. Selesai. Kalau kalian mengikuti Rasul SAW, Allah akan cinta. Jadi bukti kita cinta kepada Allah, lihat kehidupan kita. Kita nih benar nggak ikut Rasul SAW? Jangan-jangan kita masih ikut selain Rasul SAW. Kita memiliki idola-idola selain Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah amalkan kalian, ambil tuh. Sekarang tatkala kita menceritakan nih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nih perintah Nabi, orang sekarang banyak bertanya. Kalau dikatakan ini perintah Nabi, dia tanya, sunnah apa wajib? Mana kecintaan? Kita harus seperti tentara. Bagaimana tentara kepada komandannya, jamaah, Masya Allah. Saya benar-benar takjub dengan ketaatan mereka, dengan loyalitas mereka kepada komandan mereka. Seorang muslim terhadap Rasul SAW harus lebih dari itu. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu orang yang beriman. Sami'na wa ata'na, dengarkan dan taati. Kalau benar-benar cinta. Makanya orang mengatakan kepada kekasihnya, wahai kekasihku, istriku umpamanya, aku cinta kepada engkau. Istrinya ngomong gombal, bang, bohong kau. Itu dia. Aku minta ini nggak kau kasih, aku minta ini nggak kau kasih, nggak ada yang aku minta kau berikan kepadaku. Bohong cintamu, betul, bohong cintanya. Orang kalau cinta, jantungnya diminta, dia akan ngomong sama istrinya, belahlah dadaku, kasih itu pedang. Ente mau minta jantung anak kasih, gitu kan? Itu cinta beneran jemaah. Dan kita lihat bagaimana pengorbanan para sahabat. Sebagian menjadikan punggungnya itu tameng dari panah demi melindungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana sekarang dengan perintahnya aja nggak mau, sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana sahabat mencontoh Nabi. Bukan cuma dalam ibadah. Ada rame-rame di belakang kita dari tadi ini, Masya Allah. Ana minum dulu lah. Bismillah. Biasa namanya Zubarul Hadid, potongan besi, ada rame-rame itu biasa. Masya Allah. Gantinya Zam-Zam. Ini Zam-Zam dari tadi. Iya ini. Masya Allah. Ini dari karyawan yang umroh kemarin. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak dicampur tapi kan? Oh, tidak. Sedikit. Ditanggung asli gitu. Made in Revindo. Baik jemaah.
Kita lihat tuh sahabat kalau disuruh Nabi sami'na wa ata'na. Kalau kita disuruh Nabi banyak mikir. Coba tuh kita katakan tentara kalau dipanggil sama komandannya, bejo, siap dan mandikan mobil. Nggak tanya sunnah apa wajib dan nggak bakal tanya sunnah apa wajib. Perintah sudah perintah. Itu kalau tanya sunnah atau wajib digampar tuh sama majikannya. Sudah laksanakan perintah. Seperti itu seorang mukmin. Kalau dilarang sama. Pokoknya komandannya ngomong, Jo jangan berdiri di situ. Dan makruh apa haram berdiri di sini? Nggak bakal, dia langsung pindah. Kalau ngomong nggak boleh, dia akan pindah. Kita sering tanya kalau dikatakan nggak boleh sama Nabi, makruh apa haram? Makruh. Oh kan cuma makruh. Kalau makruh dilakoni, kalau sunnah ditinggalkan. Orang itu, kalau makruh dikerjakan, kalau sunnah ya kan cuma sunnah itu harus diperbaiki. Apa? Gaya mindset itu harus diperbaiki. Kalau perintah tak lakoni. Ndak iso astagfirullah. Iya. Kita nggak usah tanya. Soalnya kalau kita tanya-tanya, oh kan cuma sunnah, mengendengkan. Tapi kalau kita tahu ini perintah Nabi ya sudah. Aku cinta kepada Rasulullah SAW. Apapun perintahnya aku akan kerjakan. Kita lihat bagaimana sahabat mencontoh Nabi itu dalam segala hal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. An Ali bin Rabi'ah qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu utiya bidabatin liyarkabaha. Ali bin Rabi'ah cerita, aku melihat Ali bin Abi Thalib didatangkan kendaraannya. Ali mau naik tuh. Falamma wada'a rijlahu fir rikab, ketika dia meletakkan kakinya. Kalau naik kuda itu biasanya ada bukan pelananya, ada yang buat panciannya itu ya. Naik ke dia mancik ke sana. Bahasa Indonesia mancik apa? Sama mancik. Apa? Memanjat. Masa memanjat? Memanjat pohon itu loh cuma. Nginjek ya. Berpijak. Pijakan. Masya Allah. Ternyata masjid bahasa Indonesianya sama kacau semua saya. Tapi kan antum ngerti kan mancik itu ngerti sudah. Iya ketika mancik ke sana. Qala bismillah. Ali mengatakan bismillah. Ketika naik ke sana. Falamma istawa 'alaiha, ketika Ali sudah berada di atas kudanya itu kendaraannya, qala alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Thumma hamidallah thalathan. Kemudian Ali mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Ali bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Ali berkata, Subhanaka la ilaha illa anta, qad zalamtu nafsi, faghfirli. Thumma dhahik. Setelah baca doa itu Ali ketawa. Ketawa Ali. Fakultu. Maka Ali bin Rabi'ah tanya, mimma dhahikta ya Amiral Mu'minin? Wahai Amirul, kau ketawa kenapa? Kok kayaknya gak ada yang lucu gitu maksudnya dia itu. Lihat Amirul Mukminin ketawa. Apa kata Ali? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla ma fa'altu thumma dhahik. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang aku lakukan tadi. Dari mulai naik ke memijak itu, baca doa bismillah, kemudian selesai baca itu beliau tertawa. Kemudian fakultu, maka aku bertanya kepada Rasul SAW, mimma dhahikta ya Rasulullah? Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Qala ya'jabur rabbu min abdihi idza qala rabbighfirli wa yaqulu alima abdi annahu la yaghfiru dzunub ghairi. Aku tanya sama Nabi, kenapa kau ketawa wahai Nabi? Rasul mengatakan, aku tertawa dari takjubnya Allah kepada seorang hamba yang berkata, ya Allah, wahai Rabbku, ampuni aku. Kemudian Allah berkata, hambaku tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kecuali aku. Jadi kalau orang berbuat dosa mengatakan Rabbighfir, Allah ampuni. Dia berbuat dosa lagi, tobat, Rabbighfir, Allah ampuni. Sampai berapa kali diampuni sama Allah SWT? Sampai dia mati Allah akan ampuni terus selama dia mengatakan Rabbighfirli dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Bayangkan Ali ketawa, ikut siapa?
Ikut Rasul karena ketawa aja. Kalau Nabi kan jelas ketawanya, tapi Ali mau ketawa karena dia ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi Ibnu Umar. Ibnu Umar ini sahabat Nabi yang dikenal sering kali mengikuti gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Kata Mujahid, kunna ma'abni Umar. Suatu saat kita bersama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam perjalanan fi safarin, famarra bi makanin. Kemudian lewat satu tempat, fahad anhu. Di tempat itu Ibnu Umar belok gitu. Enggak lurus, dia belok sedikit sana. Fasu'il lima fa'alta hadza. Wahai Ibnu Umar, kenapa kau melakukan itu? Kata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa fa'altu. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini ketika naik onta itu miring, maka aku melakukan itu. Antum bisa bayangkan cintanya mereka sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan banyak tanya, Ustaz, sekarang kan kita ini harus kritis. Allahu Akbar, umat kritis tidak ono amali akhirnya. Ngomong dong, amalkan jamaah, amalkan. Sampai seperti itu Rasul SAW. Dalam ibadah kita lihat Umar bin Khattab. Ketika orang nyium Hajar Aswad, mulai banyak macam-macam tuh keyakinan mereka dengan Hajar Aswad. Umar datang. Dia mengatakan kepada Hajar Aswad itu, Inilah a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Aku tahu demi Allah kau itu batu. Kau itu batu, nggak bisa ngasih manfaat sama aku, nggak bisa ngasih madarat sama aku. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltu. Andai kata aku tidak melihat Nabi menciummu wahai batu, aku nggak bakal cium engkau. Kenapa Umar mencium batu? Karena melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam nyium batu. Kita kalau berpikir, ada apa nyium batu? Kok batu dicium buat orang rebutan ya? Sampai kalau kita lihat orang tawaf itu, Masya Allah, sikut sana, sikut sini, mau nyium batu. Kenapa? Karena kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium batu itu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat Nabi salat, melihat aku salat. Jadi terkadang ada orang menggampangkan sholat. Sudah usah repot-repot sembahyang. Yang penting sembahyang. Betul, yang penting sholat. Tapi kita harus berpikir, kira-kira sholatku diterima apa enggak? Orang sholat duhur karena kerja di Zubarul Hadid ya, kuat-kuat sembahyang duhur pitung rokaat. Karena merasa, Ustaz, ana kerjanya ngangkat besi, Ustaz. Ana mau sholat duhur. Kalau yang lemah-lemah kayak Ustaz kurus 4 rakaat nggak apa-apa Ustaz. Tapi kalau yang sehat-sehat boleh 7 rakaat. Sholat jamaah bukan mencuri. Sholat. Boleh apa nggak boleh? Sholat. Nggak boleh sholat 7 rakaat. Mencuri nggak boleh? Sama kalau gitu sholat 7 rakaat sama mencuri. Sama jemaah. Sama-sama nggak boleh. Walaupun itu ibadah, kalau nggak sesuai dengan aturan Nabi nggak boleh kita. Maka walaupun orang punya keinginan kebaikan, kalau jalannya salah nggak diterima. Maka tadi, Sallu kama ra'aitumun usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian sebagai bentuk cinta kepada Rasul SAW, kita harus cinta kepada orang yang dicintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah orang-orang yang dicintai Nabi? Nabi pernah ditanya oleh Amr bin As, Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilai. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Apa kata Nabi SAW? Aisyah. Yang paling aku cintai Aisyah. Kemudian ditanya, wa minar rijal. Kalau dari kalangan lelaki, qala abuha, bapaknya. Subhanallah. Muncul generasi di masa sekarang ini yang mengatakan bahwasanya Aisyah pengkhianat, mengatakan Abu Bakar As-Siddiq kafir, murtad. Subhanallah. Nabi ditanya siapa yang orang paling beliau cintai, kata beliau Aisyah, kata beliau Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Lalu ada orang mengatakan cinta kepada Rasul seperti itu? Enggak, dusta kau. Kalau kau cinta, kau akan mencintai orang-orang yang dicintai orang itu. Ketika Fatimah ini subhanallah putrinya Nabi.
Jadi istri-istri Nabi itu ada grup-grupan. Istrinya itu 9 tuh apa namanya? Geng ya, bukan geng lah, masa bahasanya geng. Ya mereka ada yang apa? Bolo-boloan, Masya Allah bahasanya bagus banget tuh. Nah, bolo-boloan. Jadi dia itu ada yang grupnya Aisyah, ada yang grupnya Ummu Salamah. Situ. Grupnya Ummu Salamahnya ini ngomong kepada Fatimah, wahai Fatimah, sampaikan kepada Nabi. Istri-istri yang lain itu minta keadilan dalam urusan Aisyah. Dan mereka nggak ngomong Aisyah anaknya Abu Bakar. Tadi ya, datang Fatimah melaporkan ke Nabi tentang keinginan istri-istrinya. Kemudian ya Nabi berusaha untuk menghibur Fatimah, memberikan penjelasan, balik lagi ke situ. Dikirim lagi, berangkat lagi kau, sampai Nabi itu ngasih keadilan. Mereka bukan masalah keadilan, Nabi itu adil, tapi yang jadi masalah kecemburuan mereka itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datang lagi kepada Rasul, Nabi mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai? Baru sadar Fatimah. Dia sebagai anak, dia harus cinta kepada yang dicintai bapaknya. Selesai sudah Fatimah, udah. Pulang Fatimah, enggak ada urusan sama kalian sudah. Kata Fatimah, angkat tangan sudah. Fatimah akhirnya mencintai apa yang dicintai oleh ayahnya. Seperti seharusnya seorang muslim. Apa yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita cinta. Bahkan sebagian orang itu ketika mendengar hadis Imam Ahmad bin Hanbal membaca hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbekam, kemudian mengasih tukang bekangnya 1 dinar. Antum mau nggak ngamalkan hadis itu? Berat jemaah. Nabi berbekam ngasih tukang bekangnya 1 dinar. 1 dinar itu berapa juta sekarang? Hah? 2 juta jemaah kira-kira. Ngasih tukang bekang 2 juta. CNA 2 juta. Tapi Imam Ahmad ketika membaca hadis itu langsung diamalkan. Bekam mana? Dikasih nih. Kenapa? Dia ingin seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai seperti itu jemaah. Kemudian makanan yang dicintai Nabi, cintai. Nabi itu sukanya sama apa? Bismillah. Sama apa Nabi sukanya? Labu yang korok ya, labu yang kuning itu. Ibnu Umar kalau nggak salah, awalnya dia kurang suka. Ketika dia tahu Nabi suka dengan itu, dia akhirnya suka. Kenapa? Karena Nabi suka. Kita berusaha yang nggak suka sama labu, yang nggak suka sama kambing. Nabi itu suka sama daging? Kambing. Mana? Kaki depannya. Bukan paha depannya. Kaki depannya, sampil ya. Sampil itu Nabi suka dengan itu. Jadi kita paling nggak kalau beli itu ingat Nabi. Kenapa kau beli yang itu? Nabi suka sama ini. Itu untuk menumbuhkan cinta jemaah. Terus ketika kita makannya, ya Allah, Nabi makan seperti ini dulunya ya. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang cinta itu tidak ingin kekasihnya disakitin orang lain. Walaupun dengan ucapan, walaupun dengan sindiran, nggak mau dia. Kisah Khubayb bin Adi. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim beberapa orang untuk ngajarin ngaji. Di antaranya Khubayb bin Adi dengan Zaid ibn Dathina. Dikirim itu tahu-tahu sama kelompok yang mengundang mereka. Kayak model dulu ada orang-orang ngomong dari sini, Madiun datang ke Jember ngambil ustadz, tahu-tahu di Madiun dizolimin ustadznya. Dulu mereka minta kepada Nabi guru ngaji dari sahabat, dibawa. Ketika sampai ke kampung mereka, dijual sahabat Nabi itu. Diikat sama mereka, dijual ke Mekah. Karena tahu harganya mahal. Tuh sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, yang mereka membunuh sebagian pemuka-pemuka Quraisy. Di antara yang ditangkap itu adalah Khubayb bin Adi. Sebagiannya mati, sahabat itu. Ada Khubayb bin Adi dengan Zaid ibn Dathina. Ketika Khubayb bin Adi ini sudah ditawan sama mereka untuk dipenggal kepalanya. Bahkan dikatakan ditusuk-tusuk itu badannya Khubayb bin Adi.
Dia ketika nunggu hari pemenggalan itu, dia dengan penuh kesabaran. Sampai ada perempuan yang menjaga si Khubayb bin Adi ini, dia yang diikat. Pernah Khubayb bin Adi itu pinjam silet untuk mencukur bulu kemaluannya dia. Subhanallah, anak kecilnya akhirnya datang ke Khubayb bin Adi. Aku tidak pernah melihat orang makan anggur seperti anggurnya Khubayb bin Adi. Di Mekah nggak ada buah anggur sama sekali, Khubayb bin Adi makan anggur di sana. Masya Allah, dia lihat. Ketika dia ditaruh di atas papan ya, hendak dipenggal kepalanya, orang-orang kafir mengatakan, irji anil Islam, nukhli sabila. Tinggalkan Islam, kita bebaskan engkau. Kata Khubayb, wallahi ma uhibbu anni raja'tu anil Islam anna li ma fil ardi jami'an. Subhanallah. Kalau aku dikasih isi dunia semuanya ini, aku nggak bakal keluar dari Islam. Kalau dikasih isi dunia ini, aku nggak bakal keluar dari Islam. Qalu, maka mereka bertanya kepada Khubayb, afatuhibbu anna Muhammadan fi makanika wa anta jalisun fi baitik? Alaihi salatu wassalam. Katanya orang-orang kafir, Khubayb, mau nggak engkau? Engkau duduk di rumahmu, engkau duduk di rumahmu, santai di rumahmu, Muhammad yang menggantikan engkau di sini untuk dipenggal. Kata Khubayb bin Adi mengatakan, la wallah, demi Allah tidak ridha aku dengan seperti itu. Ma uhibbu an yushaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi syaukatin wa ana jalisun fi baiti. Demi Allah, aku enggak mau Nabi itu terkena duri kakinya sedangkan aku duduk di rumahku. Apalagi disuruh menggantikan posisiku di sini. Subhanallah. Akhirnya dipenggal kepalanya Khubayb bin Adi karena dia cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Dathina sama nih. Zaid bin Dathina juga termasuk yang dibawa oleh orang-orang musyrikin, yang dijual kepada orang-orang musyrikin. Ketika hendak dibunuh Zaid ini, Abu Sufyan berkata, ketika sudah ditaruh hendak dipenggal kepalanya, nasyattuka billah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan indana al-an makanaka fanadribu unuqahu wa anta fi ahlika. Sama yang ditanyakan kepada Khubayb, yang ditanyakan kepada Zaid. Kau mau nggak di rumahmu Muhammad gantikanmu di sini? Apa kata Zaid? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makan alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi wa ana jalisun fi ahli. Jawabannya sama dengan jawaban Khubayb. Aku nggak ingin Muhammad di rumahnya, di tempat dia sekarang itu dia terkena duri dan aku duduk di rumahku. Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang, sekelompok manusia yang mereka lebih cinta kepada orang lain seperti cintanya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jemaah. Bagaimana mereka cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau meludah itu jamaah, itu rebutan para sahabat ngambil ludah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai orang-orang heran ketika Nabi cukur rambutnya itu rebutan buat mereka. Itu termasuk tabarruk yang diperbolehkan. Tabarruk dengan athari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengangkat suaranya lebih keras dari suara Rasul. Tidak boleh beliau membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat suaranya lebih keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Allah firmankan di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Abu Ibrahim At-Tajibi di dalam kitab Asy-Syifa, jamaah masih lanjut ini. Sudah lihat baterainya sudah low semua ini. Dia mengatakan wajibun ala kulli mu'minin mata dzakarahu aw dzukira indahu an yakhda'a wa yakhsha'a wa yatawaqqar wa yaskun min harakatihi wa ya'khudh fi haibatihi wa ijlalihi bima kana ya'khudhu bihi nafsahu law kana baina yadayhi wa yata'addab bima addabana Allah bihi. Wajib seorang mukmin itu
kalau mendengar hadis Rasul SAW dibacakan. Kalau dia dengar qala Rasulullah SAW, dia harus diam. Yang awalnya main HP, yang awalnya goyang-goyang ngobrol, ketika dengar Nabi bersabda, dia diam. Seperti seakan-akan Nabi sedang mengucapkan sabda itu. Gimana kalau Nabi ada di depannya? Dia akan beradab. Maka seperti itulah hendaklah seorang ketika mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Qadil Iyad. Fakana al-Imam Malik idza dzukira an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yataghayyar launuhu. Imam Malik kalau disebutkan tentang Nabi alaihi salatu wasallam, kulitnya langsung berubah warnanya. Wayanhani, beliau nunduk kalau dengar Nabi disampaikan sabda Rasulullah SAW. Hatta yas'uba dzalika ala julasai, sampai murid-muridnya itu bingung, merasa nggak, ya Allah kok kayak gini Imam Malik itu. Faqila lahu yauman fi dzalik. Akhirnya ada yang tanya, kenapa Imam Malik kok seperti itu? Kalau dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan law raaitu ma raaitu lama ankartum ala ma tarawun. Walaqad kuntu ara Muhammad ibn al-Munkadir wa kana sayyid al-qurra la nakadu nas'aluhu an hadithin abadan illa yabki hatta narhamahu. Kata dia, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, Imam Malik punya guru dulu. Gurunya adalah Muhammad ibn al-Munkadir. Kalian tidak akan merasa aneh yang aku lakukan. Guru kita itu sayyidul qurra. Dia yang paling mulia di antara orang yang pandai membaca Al-Quran. Kalau sudah ditanya tentang hadis, beliau nangis sampai kita kesian sama dia. Walaqad kuntu ara Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Aku melihat Muhammad ibn Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Wa kana katsirad da'aba wat tabassum. Ja'far itu orangnya humoris, sering tersenyum ya. Dia gurau. Fa idza dzukira indahu Nabi sallallahu alaihi wasallam isfar. Kalau disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung menguning, langsung pucat dia. Dia beradab langsung. Padahal Nabi nggak ada, tapi yang disampaikan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aituhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ala taharah. Dia tidak pernah ngajar tentang hadis kecuali dalam kondisi suci. Walaqad kana Abdurrahman bin Qasim yadhkuru an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayanzur ila launihi ka'annahu dasafa minhu ad-dam. Kata dia, Abdurrahman ibn Qasim kalau menyebut Nabi alaihissalatu wassalam, seakan-akan kulitnya itu nggak ada darahnya. Pucat dia. Lidahnya susah untuk menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Haibatan li Rasulullah SAW. Karena merasa, ya Allah, ya, apa yang menghormati Nabi alaihissalatu wassalam. Walaqad ra'aitu Zuhri wa kana min ahna'in nas aqrabihim. فَإِذَا ذَكَرَ عِنْدَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَأَنَّهُ مَا عَرَفَكْ وَلَا عَرَفْتُ. Zuhri itu subhanallah orangnya ya sama orang-orang itu enak ya, tapi ketika disebutkan Nabi langsung berubah. Dia seakan-akan tidak kenal dengan dirimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita seharusnya tatkala dibacakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu khusyuk. Dengarkan, sebagian khusyuk sampai tidur, bukan khusyuk. Kemudian kalau ada orang menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus marah. Itu bukti cinta. Bukti cinta kita jangan main-main nanti. Ibnu Umar radhiyallahu taala, dia menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah an yusallina fil masjid. Jangan kalian larang perempuan-perempuan hamba Allah itu sholat di masjid. Itu sabda Nabi. Nggak boleh suami istrinya mau ke masjid. Bang, mas, aku mau sholat subuh ke masjid. Suami boleh nggak ngomong? Nggak boleh. Nggak boleh. Haram hukumnya. Melarang istri ke masjid itu nggak boleh. Nabi mengatakan hal itu. Faqala ibnun lahu. Anaknya Abdullah bin Umar ketika mendengarkan bapaknya ngomong hadis itu, inna lanamna'uhunna, kita akan larang dia. Karena menurut dia zamannya udah berubah, bahaya nih, kita akan larang tuh perempuan-perempuan ke masjid. Maka Abdullah bin Umar faghadiba ghadaban syadidan, marah besar kepada anaknya. Wa qala uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqulu inna lanamna'uhunna. Aku katakan kepada engkau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu engkau jawab dengan mengatakan kita akan larang mereka.
Ibnu Umar akhirnya nggak mau ngomong sama anaknya. Sejak itu, sejak mendapatkan anaknya menentang sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama mengatakan, walaysa li ahadin an yu'arid al-hadits 'anin nabi biqauli ahadin minan nas. Tidak boleh seorang itu mempertentangkan sabda Nabi dengan perkataan orang. Kata guruku, kata ustadzku, kata kiaiku, kata siapapun. Kalau Nabi bersabda jangan dipertentangkan. Nggak jamaah. Apa artinya? Dia bukan levelnya. Sampai para sahabat pun kita lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika dia ditanya tentang satu permasalahan, kemudian dia jawab dengan hadis. Dia menjawab pertanyaan sahabat ini dengan hadis. Ada orang tanya kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian orang itu mengatakan, tapi Abu Bakar pendapatnya seperti ini, Umar pendapatnya seperti ini. Qala Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir tuh hujan batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan kepada kalian Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, kemudian kalian bantah dengan mengatakan Abu Bakar berkata seperti ini, Umar berkata seperti ini. Enggak boleh. Kita kalau itu sabda Nabi, kita harus terima. Al-Imam Syafi'i, kita ini yang ngaku mazhabnya Syafi'i. Insya Allah kita adalah orang-orang Syafi'i yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Pernah dia itu berdialog dengan Ishaq ibn Ibrahim Al-Hambali, salah satu ulama dari Khurasan, ulama terkemuka dari sana. Lagi dialog, Imam Syafi'i mengatakan kepada dia, "Anta alladhi yaz'um ahlu Khurasan annaka faqihu." Engkau yang diklaim oleh penduduk Khurasan, kau adalah orang yang ahli fikih dari mereka. Ma ahwajani an yakuna ghairuka fi makanika. Kata dia, aku berharap yang di tempatmu ini bukan engkau, orang lain yang menggantikan posisimu ini. Kenapa? Fakuntu amuru bi'arki udhunai. Aku menyuruh agar dia mengorek kupingnya. Yang Syafi'i menyuruh dia ini untuk mengorek kupingnya. Qala Rasulullah, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta taqulu qala Atha wa Tawus wa Mansur an Ibrahim wal Hasan wa hal li ahadin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujjah. Aku sampaikan kepada engkau hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian engkau bantah dengan perkataan Atha, perkataan Tawus, perkataan Mansur dari Ibrahim, dari Hasan Al-Basri. Wa hal li ahadin ma'a Rasulillah hujjah. Apakah ada yang selevel kalau sudah Rasul mengatakan orang-orang itu bisa dijadikan hujjah untuk menentang Rasul SAW? Tidak bisa. Itu Imam Syafi'i marah berat ketika orang menentangkan sabda Nabi dengan perkataan manusia. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, apa dapat faedah apa sih kalau kita cinta kepada Rasul SAW? Kita dikumpulkan bersama beliau. Pernah datang sahabat kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan tuh kiamat itu kapan berdiri? Kapan bangkit itu kiamat? Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan. Di sini ada pertanyaan yang tidak harus dijawab. Rasul mengalihkan pertanyaannya kepada pertanyaan yang lebih baik. Beliau mengatakan, wa madza a'datta laha? Apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Qala la syai'. Kata dia, enggak banyak sih yang kau persiapkan itu. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Di dalam riwayat lain dia mengatakan, enggak banyak sholat, sholatnya biasa-biasa, puasanya biasa-biasa, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Nabi bersabda kepada orang ini, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Siapa yang kita cintai? Yang cinta dengan pemain bola, dikumpulkan sama pemain bola. Nah, yang cinta sama artis, dikumpulkan sama artis. Tergantung kepada siapa cinta kita berikan. Sebagian orang mati-matian cinta kepada klub bola. Malam jam 3, itu bukti cinta, jemaah, betul. Bukti cinta dia itu jam 3 malam bangun dia, pasang alarm. Bukti cintanya dia akan pakai baju klub itu. Bukti cinta dia rambutnya
Subhanallah. Itu bukti cinta. Sepeda motornya, stiker-stiker dia pasang di situ. Ketika main bola, dia akan beli nomor kaos yang nomornya punya pemain yang dicintai. Ketika dia main bola, setannya pemain itu masuk. Apalagi kalau ada yang tepuk tangan. Wah, Ronaldo, gayanya itu sudah loncat-loncat gaya Ronaldo. Itu apa? Itu cinta, jamaah. Dan hati-hati. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Siapa yang engkau cintai? Kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Mafama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta." Kita tidak pernah berbahagia setelah Islam itu seperti kegembiraan kita dengan hadis Nabi. Kenapa? Anas mengatakan, "Fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku cinta kepada Nabi. Wa Abu Bakar, aku cinta kepada Abu Bakar. Wa Umar, dan kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum innam a'mal bimithli a'malihim. Harapannya aku dikumpulkan bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Siapa yang bisa amalannya seperti Umar bin Khattab? Apalagi seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat kakinya sampai bengkak. Kita Nabi sholat malam jamaah 1 rakaat baca 4 juz. Kita 11 rakaat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang bisa beramal seperti beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka semoga dengan kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dikumpulkan bersama beliau walaupun ya kita tidak bisa beramal seperti amalan beliau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Apabila itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, sebutkan 5 bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu belum dapat hadiah? Belum, fadhal. Mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Dan segala ucapan perbuatan. Nah, ucapan perbuatan. Nah, 2. Enggak apa-apa, kalau nyatet dibaca enggak apa-apa. Iya. Terus 2 sudah nggak apa-apa, kita anggap 2. Yang ketiga, yang ngikuti Nabi pakaiannya. Naik onta, Nabi naik onta, kita naik onta gitu kan. 5. Tunggu. Antum nggak nyatet? Nyatet nggak? Dibaca nggak apa-apa. Itu faedahnya nyatet itu dulu. Apa? Apabila ada yang melawan, dia marah. Ya, yang menyakiti kita marah kalau ada yang menyakiti atau menentang. Nah, terus apa lagi? Masya Allah, nggak apa-apa lah, kita kasih lah. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Baik. Ada lagi pertanyaan jamaah? Nanti pertanyaan. Oh, masih tinggal 2 jamaah. Tenang, bismillah. Ustadz mohon tanggapan dan penjelasan. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap birokrat pemerintah yang sering menghalangi kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya? Nah, kita ini dengan pemerintahan kita ini harus banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah jamaah. Kalau antum melihat saudara-saudara kita yang berada di Aljazair, antum tahu saudara-saudara kita yang di Mesir, saudara kita yang di Suriah, sebelum terjadi perang itu, Allah, mereka nggak bisa negakkan sunnah. Orang kalau sering ke masjid dicurigain, bisa. Maka bagaimana sikap kita terhadap pemerintah kita? Doakan pemerintah kita nih. Doakan pemimpin kita, doakan Bapak Jokowi, Bapak Yusuf Kala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Seorang Al-Qadhi Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha li sultan." Andai kata aku memiliki 1 doa mustajab, cuma 1, maka aku akan peruntukkan doaku itu untuk pejabat, untuk pemimpin.
Taib, siapa yang kalau doa menyisipkan nama presiden kita? Anda kasih hadiah? Nah, Masya Allah, selalu antum sisipkan siapa presiden kita? Presiden Jokowi. Sama siapa? Sama semua pemimpin negeri ini dan rakyat supaya mengikuti sunnah. Masya Allah, Jokowi disebutkan? Iya. Masya Allah. Iya, insya Allah. Insya Allah itu nanti. Iya jemaah, subhanallah, kita doakan, sebutkan mudah-mudahan Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah sehingga dapat mengikuti syariat Allah yang benar. Doakan. Kalau orang itu biasanya suka ngeritik, orang yang suka ngomong itu, ente ngeritik dapat apa sih? Gimana kalau kita doakan, malah kita dapat pahala dan insya Allah Allah mengabulkan doa kita. Nah, bagaimana resiko para ahlul bid'ah dan tokoh-tokohnya di akhirat yang di dunia menyatakan mahabbatur Rasul, tetapi amaliyah justru mesti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ingat ya, berkaitan dengan bid'ah. Bid'ah ini ada berapa macam? Ada dua. Bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada bid'ah yang menjadikan orang itu fasik. Dan yang fasik ini tingkatannya juga seperti dosa. Apakah dosa zina itu sama? Nggak sama. Zina itu, zina sama tetangga, apa sama dosanya dengan zina sama pelacur? Nggak sama. Kata Rasul SAW, kau berzina dengan 10 orang itu lebih mudah daripada kau berzina dengan tetanggamu sendiri. Berkaitan dengan bid'ah ini, bid'ah pun bertingkat-tingkat. Jadi jangan menyamaratakan semuanya. Karena tadi ada bid'ah mukaffirah. Kemudian ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhafiyah. Ada bid'ah yang benar-benar baru dari asalnya ini. Nggak ada. Ada bid'ah, umumnya kita katakan zikir itu Rasulullah SAW mengajarkan kita berzikir. Tapi ada model-model zikir yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus berhati-hati ketika menjelaskan bid'ah ini. Karena harus dengan bijaksana menyampaikan tentang bid'ah gitu. Dan bid'ah itu ya kebanyakan masyarakat kita nggak ngerti. Itulah yang dia dapatkan. Kalau kita mau tinggal di masyarakat itu, kita akan seperti itu. Soalnya dari kecil sampai besar dia seperti itu. Maka kita harus mengasihi orang-orang yang tidak kenal dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan cinta kepada Rasul, cuma mereka nggak tahu gimana sih mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita, adapun di akhirat, maka kita tahu hadis al-haud. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu para sahabatnya di haud dan umatnya di telaga. Di situ umatnya datang dengan bekas wudhu mereka, umat Nabi mereka umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah mendekat, tahu-tahu dihalau oleh para malaikat, nggak boleh mendekati telaga. Rasul menjerit mengatakan, ummati, ummati, kata Nabi, umatku, umatku. Nabi tahu itu umatnya dari bekas wudhu mereka. Lalu Nabi ditegur oleh para malaikatnya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Di sini Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya itulah salah satu bahaya bid'ah. Ketika orang mengamalkan amalan yang tidak dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan oleh Nabi, maka bisa jadi walaupun dia dari umat Nabi Muhammad tapi dia tidak meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan bagaimana bid'ah itu lebih dicintai oleh setan ya. Karena orang ketika melakukan perbuatan itu, model lah. Kita lihat sekarang mut'ah. Mut'ah. Orang ketika melakukan mut'ah, apa ada harapan tobat? Ada harapan tobat? Enggak ada. Sama orang melakukan zina, ada harapan tobat? Yang melakukan zina ada harapan tobat. Karena dia tahu ini dosa. Aku dosa yang aku lakukan. Tapi orang yang melakukan nikah mut'ah, aku ini dapat surga dengan mut'ah ini. Itulah bedanya tadi bid'ah dengan maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai setan daripada kemaksiatan. Karena orang kalau berbuat maksiat ada harapan kembali, tapi kalau berbuat yang kelihatannya baik seakan-akan. Itu tadi bid'ahnya Rafidhah, bid'ahnya Syiah, ada bid'ahnya Khawarij. Antum lihat bagaimana orang Khawarij itu membunuh Ali mengharapkan surga.
Dia bunuh Ali yang diharapkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan bid'ah, jamaah. Jadi ingat, bid'ah itu tidak satu tingkatan. Orang Khawarij pemikirannya dia mengatakan la hukma illa lillah. Seperti kita lihat yang terjadi dengan orang-orang ISIS sekarang. Mereka bantai semua yang tidak mau bergabung dengan dia bunuh dan dia mengharapkan surga. Dia bunuh semua, dikafirkan semuanya orang-orang yang tidak mau bergabung dengan mereka ya. Kita lihat bagaimana kejadian di Yaman juga sekarang, orang-orang Syiah ketika menguasai di sana, mereka mengatakan dapat surga, jamaah. Dengan mut'ah itu dapat surga. Ini bahayanya bid'ah ya, ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, assalamualaikum Ustaz, kalau di rumah ana seperti orang lupa akan aurat. Kalau di rumah ana seperti orang yang lupa akan aurat, tapi kalau pas kajian seperti orang bertakwa, bagaimana dengan saya? Oh, ini pertanyaannya, masya Allah. Barakallahu fiik ya. Ini pertanyaan dari bawah apa dari atas? Baik. Ana minum dulu sama bismillah. Nah, dikatakan ada orang yang kalau di rumah lupa aurat. Kalau di rumah itu bersama suami itu nggak ada aurat. Kalau di rumah bersama suami, istri itu bersama suami bebas. Walaupun tapi nggak ada anak-anaknya ya. Cuma suami istri di rumah mau pakai baju yang seksi-seksi, mau apa nggak apa-apa, asalkan tidak keluar rumah. Tapi memang ada orang-orang subhanallah, kalau ke pengajian itu rapi kayak ustazah. Nah, tapi kalau di depan rumahnya, bukan dalam rumah, di depan rumah subhanallah, saya melihat, ya Allah ya, ada perempuan biasa pakai kerudung, saya lihat cuma pakai anduk. Loh, ini sing biasa gaya kerudung ini. Allahu Akbar, kata dia. Ya mungkin ada seperti itu ya, itu kadang-kala nggak punya ilmu ya. Alhamdulillah dia sudah punya mau pakai kerudung, itu sudah alhamdulillah, tinggal bagaimana menjelaskan bahwasanya menutup aurat itu bukan karena pengajian. Menutup aurat itu bukan dikarenakan ustadz, tapi menutup aurat itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah yang seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap sekelompok orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan terakhir. Begini jemaah. Kita lihat kondisi kita. Kalau ada orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Karena jangan sampai kita merubah kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih dahsyat. Kita tidak boleh merubah satu perbuatan mungkar, orang minum-minum kita larang, akhirnya dia membunuh orang lain. Kita dosa. Karena menimbulkan perbuatan kita kemungkaran yang lebih besar. Rasul SAW ketika di kota Mekah, itu beliau bukan cuma dicaci maki dengan lisan. Beliau itu pernah sholat sujud dikasih ari-ari perut onta. Pernah ditekek, apa bahasanya? Dicekik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar belain pada waktu itu ya. Ketika Nabi sujud dikasih ari-ari onta, sahabat nggak ada yang berani bergerak. Nabi dikatakan majnun. Nabi dikatakan sahir, dikatakan kahin, dikatakan kadzab. Hinaan-hinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sahabat nggak ada yang disuruh bergerak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kondisinya sedang lemah ketika itu. Ketika Nabi diboikot 3 tahun diboikot. Makan daun-daunan Rasul SAW bersama para sahabatnya. Nabi nggak nyuruh salah seorang sahabatnya, kau bunuh Abu Jahal, kau bunuh fulan, kau bunuh fulan. Tidak. Karena kondisinya umat Islam tidak mampu, lemah pada waktu itu. Ketika memiliki pemerintahan Islam baru boleh. Dan yang memberikan perintah itu adalah pemerintah. Presidennya nyuruh. Oh, lakukan, bunuh fulan, boleh. Ketika yang memerintahkan siapa? Pemerintahnya. Bukan dengan
keinginan sendiri, wah anak akan bela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, belalah dengan menegakkan sunnahnya. Dan sekarang ini kita tidak memiliki kekuatan supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar dari itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita kaji bersama-sama hari ini bisa diambil manfaat darinya sehingga kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.